lam yu'mal khairul laka min an tusalliya alfa raka'atin. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa inna ma'ana qasim wallahu yu'ti. Hadirin Bapak Ibu yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang menghidupkan serta mematikan kita, yang memelihara serta menjaga kita, memberi rezeki dari jalan dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di hari yauma la yanfa'u malun wala banun kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, oleh Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah senantiasa meninggikan seorang mukmin dengan ilmunya. Hari ini kita berhadir di sini itu semuanya berdasarkan ilmu. Karena kita tahu, karena kita paham, berhadir majelis ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah, mendatangkan ridha Allah. Kita pun rela jauh-jauh bercapek-capek untuk hadir di majelis ta'lim. Dan ini adalah di antara cintanya Allah kepada kita. Man yuridillahu, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan pahamkan ia terhadap agama. Sabda Rasulullah, saya hanya membagi, wallahu yu'ti, dan Allah yang memberi. Artinya pada hakikatnya kita ini hadir di majelis ta'lim ini menimba ilmu itu dalam rangka pemberian Allah yang memberi, sementara Rasulullah SAW yang membagi-bagikan ilmu itu sendiri. Dan riwayat lain Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, engkau berangkat berpagi-pagi seperti hari ini kita berangkat dari rumah berpagi-pagi. Engkau berangkat berpagi-pagi untuk belajar satu ayat dari kitab Allah, maka itu lebih baik daripada salat 100 rakaat. Wa la anta ghadwa fata'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam ya'mal. Dan jika engkau di pagi hari berangkat menuju atau mencari ilmu, satu bab ilmu, umila bihi awalam yu'mal, baik bab ilmu itu diamalkan atau belum sempat diamalkan. Khairul laka min an tusalliya alfa raka'atin, maka itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Masya Allah, hari ini Bapak Ibu kita memborong-borong pahala. Belum lagi nanti sabda Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutin la yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'indah. Belum lagi nanti di akhir majlis malaikat berkata, Qumu qad ghufira lakum, bangkitlah kamu dari majlis, sesungguhnya dosa kamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-hasanatu yudhibun as-sayyi'at, bahkan dosa-dosa yang lama digantikan menjadi pahala. Itulah berkahnya majlis-majlis ta'lim. Qala musannifuna fa'ala bi ulumihi fid dhuraini amin an rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kita berangkat ke bab setelahnya, yaitu perkara walladhi yunqalul wudu'a sittatu asya, yaitu perkara-perkara yang dapat membatalkan
wudu. Kalau kemarin kan bab wudu ya. Nah sekarang bab perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Sittatu asya'a itu ada 6 saja yang dapat membatalkan wudu. Mudah sekali diingat. Bahkan semua kita sudah pernah merasakannya. Biasanya jika sesuatu yang pernah dirasakan itu melekat di dalam hati. 6 perkara yang dapat membatalkan wudu. 1. Ma kharaja minas sabilain. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Qubul awid dubur, depan atau belakang. Apa saja Bapak Ibu yang keluar dari depan atau dari belakang? Apa saja. Kalau katanya apa saja, baik cair maupun padat, baik berharga ataupun tak berharga. Kadang-kadang Ibu keluar cacing, mangullo ini masuk lagi, cacingan namanya. Kadang-kadang ada anak kita seperti itu Ibu. Itu batal nggak wudunya? Batal. Walaupun dia keluar cacing itu, masuk lagi dia tetap batal. Atau mungkin dia karai garang keluar intan permata. Kok bisa Pak Ustaz? Iyalah, rupanya sebelum karai tamatkannya intan permata tuh. Kalau aku di intan permata juga, maka itu pun membatalkan wudu. Wan naum, ataupun dia buang karai ketek, tapi yang keluar bukan air seni tapi air darah, maka darah itu pun tetap membatalkan wudu. Apa saja yang keluar dari 2 jalan, entah itu angin, cair, padat, berharga ataupun tak berharga, semuanya itu perkara membatalkan wudu. Wan naum, yang kedua adalah wan naum, tidur. Tidur yang bagaimana? Tidur yang ala ghairi hayatil mutamakkin, yaitu tidur yang tidak keluar dari tempatnya, atau tidur yang tidak menetap dari tempatnya. Jadi batasan menetap pada tempat ini Bapak Ibu adalah ukuran pantatnya di atas bumi, itu menetap dia. Tidur duduk, pantatnya di atas bumi, atas lantai ini, belum terangkat pantatnya itu belum kategori membatalkan wudu. Umpama dia di lantai nih tidur, goyang-goyang dia seperti ini, goyang-goyang, kadang-kadang kaget, batal nggak wudunya? Tidak batal. Tapi kalau sampai seperti ini, tangan udah jatuh ke bawah dia, pantatnya udah goyang, berarti itu sudah batal wudu. Ini sering terjadi ketika hari Jumat, ayah kalau mau nanti bulan puasa, sering terjadi Bu. Kadang-kadang tidur dia sambil keluar air liurnya, mangorok pulang, datang kau di toko, pak gisok nyelek. Kadang-kadang macam itu Ibu. Macam itu batal nggak wudunya? Tidak batal, karena belum bergeser pantatnya. Tapi kalau sudah bergeser pantatnya, kadang-kadang tajungkikan itu pantatnya terangkat ataupun ke belakang sehingga tangannya jatuh, itu membatalkan wudu. Ada punya air liur tadi keluar, maka dia sunnah wudu, namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Karena kok sudah ngantuk-ngantuk kali kita sholat, udah mulai malas itu Bu. Tadi loh imamnya bos siap sembahyang, mau mana? Dibaca pun kulullahu ahad, panjang-panjang mana? Nah itulah. Padahal dibaca kulullahu ahad. Itu Bu. Kalau tidurnya terbentang tidurnya, walaupun
tidak bergeser pantatnya, maka ketika mata tertutup hilang akal sedikit saja, maka sudah kategori membatalkan wudu. Apa bedanya terlentang sama duduk? Ibu, bapak, kalau kita duduk, namanya duduk, pantat dijepit itu pula angin itu payah keluarnya itu, payah keluar. Kalaupun dia keluar itu agak payah, karena kita jepit dia, kita duduki. Tapi kalau kita terlentang atau berbaring, itu mudah kali angin itu keluar. Karena perasaan kita aja masih mendengar itu, perasaan kita masih mendengar. Saya belum ngantuk ini, padahal sudah tertidur. Wazawalul aqli, yang ketiga, wazawalul aqli, dan hilangnya akal. Hilang akal sebab apa? Bisukurin, sebab mabuk, au marodin, ataupun sebab sakit. Kadang-kadang panas semakin tinggi, baik anak-anak ataupun orang tua, panas semakin tinggi, biasanya itu terjadi mengigo-ngigo. Dia sadar seakan-akan tidak sadar. Dia tak kenal lagi siapa anaknya, dia tak kenal lagi siapa suaminya. Datang suaminya, dia bilang maling. Ini orang tukasan itu, tanah bolong. Datang suaminya, istri teriak maling katanya, padahal suami yang datang. Kenapa? Karena sakit, panasnya begitu tinggi. Nah, panasnya begitu tinggi. Maka orang seperti ini wudunya batal. Kalau dia wudu, umpama dia sudah wudu ini, ketika sakit atau tayamum dia, tahu-tahu lupa, hilang ingatannya, atau hilang akalnya karena sakit itu sendiri, ataupun karena mabuk. Baik mabuk yang disengaja ataupun tidak disengaja, itu batal wudunya. Mabuk itu bukan mabuk mentah-mentah, mabuk yang menghilangkan akal. Yang keenam, walamsur, yang kelima sekarang ya. Berapa ini? Satu, cepat kali limanya. 1, 2, 3, 4 ibu ini mau cepat-cepat aja selesai. Walamsur rajulil mar'ata al-ajnabiyata, yaitu menyentuhnya, bersentuhannya laki-laki dan perempuan, bersentuhannya laki-laki kepada perempuan, al-ajnabiyata, yang perempuan itu berupa ajnabiyah. Ajnabiyah itu adalah perempuan yang halal atau sah dinikahi. Bersentuhannya itu min ghairi hailin, tanpa ada hail, penghalang atau sarung tangan, maka wudunya batal, baik syahwat nafsu ataupun tidak nafsu. Kalau perempuan bersentuhan dengan laki-laki, maka wudunya Bapak Ibu batal. Siapa itu yang membatalkan? Siapa itu perempuan ajnabiyah? Perempuan ajnabiyah adalah perempuan yang boleh kita nikahi. Kalau perempuan tak boleh kita nikahi, kita sentuh, atau mahram yang haram kita nikahi, bersentuhan kulit kita, maka wudunya tidak batal. Siapa itu yang mahram yang haram dinikahi? Ibu kita, ponaan kita, adik kandung perempuan kita, adik angkat perempuan. Mahram apa tidak? Adik angkat perempuan, diangkat dari RS Susana itu diangkat dia, batal. Ya. Mertua kita yang perempuan batal apa tidak? Tidak batal. Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena mertua kita itu adalah apa? Lupa. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Para mertua kita termasuk mahram mu'abbad, mahram yang selama-lamanya, mahram yang
selama-lamanya. Dia mahram sebab pernikahan. Sebab apa? Sebab pernikahan dari anaknya. Tapi mahram itu adalah sampai mati. Walaupun cerai suami istri, mertua tetaplah mertua. Enggak ada mantan mertua ibu. Yang kita bilang itu mantan mertua gitu. Kita pun salah ngomong juga itu. Enggak ada mantan mertua. Sama kayak cucu. Kalau ada mantan mertua berarti ada mantan cucu. Jadi enggak ada mantan mertua. Kemudian kalau adik perempuan istri kita atau adik suami kita itu mahram apa tidak? Tidak. Mahram juga. Tapi mahram ghairu mu'abbad, ada ghairu mahram yang tidak selama-lamanya. Kalau enggak mahram nanti boleh kita nikahi pula. Nampak adiknya cantik pula. Ini enggak mahram ini. Sikat aja, enggak boleh. Itu mahram ghairu mu'abbad, maka ketika bersentuhan maka batal wudunya. Kenapa ghairu mu'abbad? Karena ketika itu si suami mencerai istrinya, maka halallah si suami tadi menikahi adiknya atau kakaknya tadi. Makanya mahram ghairu mu'abbad, tidak selama-lamanya, karena sebab tali pernikahan saja yang mengharamkan mereka bisa menikah. Tapi kalau mertua tadi sampai mati tetap itu mahram. Kemudian yang ke 5, wamas 5 ya. 6 atau 5 nih? 6. Yang ke-6, wamasul farjil adami bibatil kaffi. Wamasul halqati duburi al-jadid, yaitu menyentuh, memegang farji atau kemaluan anak Adam. Memegangnya itu, menyentuhnya itu dengan batin telapak tangan. Dengan batin dalam telapak tangan itu menyentuh kemaluan anak Adam. Kalau anak binatang atau hewan, baik kuda ataupun monyet, itu tak membatalkan wudu. Ya, kadang-kadang ada kuda ibu, ada pada pelihara kuda ini. Kalau kami pesantren banyak kuda, kadang-kadang kita main-mainkan telurnya itu ibu. Ya, kita kan pernah juga main kawin-kawinkan kuda. Kadang-kadang bersentuhan itu tak batal wudu, karena dia bukan termasuk generasi Bani Adam. Tapi kalau Bani Adam dia, walaupun anak bayi, kadang-kadang anak kita nih bu, luar biasa, imut-imut. Pas sedang mandi dia, kita sudah wudu, kita cium burung-burung itu semuanya. Betul apa tidak itu? Udah kita bedain kan? Kita bedain, kasihnya kayu putih, senyum-senyum dia, kita cium-cium burung-burung dia itu bu. Saking geramnya kita sama anak bayi ini, batal nggak wudunya? Batal, walaupun anak bayi. Batal ibu, kalau kita cium-cium batal nggak wudunya? Loh, bapak kita cium-cium ini anak bayi di kemaluannya, batal nggak wudunya? Yakin? Macam mana ya? Bapak yakin batal nggak wudunya pak? Anak bapak bilang anak bayi nggak batal. Luar biasa. Ada yang tahu? Batal. Kita ulangi lagi pelan-pelan. Kenapa tidak batal? Karena memegang, betul. Ya, kita ulang, wa masul farjil adami bibatil kaffi, memegang kemaluan anak Adam, ya Bani Adam. Bani Adam ini kan mulai rambut beruban sampai anak yang berumur barulah lahiran. Itu semuanya Bani Adam. Menyentuh kemaluan Bani Adam ya dengan telapak tangan, maka batallah wudunya. Anak kecil ini imut-imut, kadang-kadang kita main-mainkan, kita cium-cium, batal nggak wudunya? Tidak batal. Tapi kalau kita sentuh dengan telapak tangan kita, baik anak kecil ataupun sudah tua, kadang-kadang orang tua kita tua juga ibu, sudah apa namanya itu, kalau kencing udah tempat tidur aja pakai selang itu.
Hah? Bukan pikun, sakit parah dia. Kok kencing itu cuma di tempat tidur aja, kan kita pegang itu masukkan selang, ya kan? Apa? Kateter, bukan skater ya, kateter. Nah, itu membatalkan wudu atau anak bayi ataupun orang tua. Masu halqati duburi, menyentuh halakoh dubur, halakoh pantat. Halakoh ini bulatan. Nah, seperti ini halakoh, cincin. Halakoh ini tempat memotong apa namanya itu? Kotoran. Nah, kalau orang cakapnya tempat memotong tai itu namanya halakoh. Menyentuh halakoh itu membatalkan wudu. Alal jadidi, pendapat Imam Syafi'i, kaul baru, ya. Paham itu ya, maklum ya. Mudah seperti ini mudahnya. Pantat itu kan ada begini dua tuh ya, begini dua kan. Antara dalamnya tengah-tengah ini itu namanya halakoh. Tapi kalau pantat dagingnya ini kita sentuh gatal-gatal, kita garut-garut, maka wudunya tidak batal. Kalau pantatnya saja tidak batal. Tapi kalau sudah masuk ke arah belahan itu, maka itu batal. Baik, itu maklum ya. Ini fikih ini harus paham-pahamkan betul. Kalau salah ngomong gimana nggak paham kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang perkara membatalkan wudu? 6 perkara ini. Nggak ada pertanyaan? Kita teruskan ya. Masuk ke bab selanjutnya. Fasal. Walladhi yujibul ghusla. Ini mendapatkan bab salat ini Ibu kita lewati beberapa hukum. Toharoh, ya, kemudian istinja, wudu, banyak mandi, barulah dapat bab salat. Artinya surat itu sangat penting sekali. Untuk mendapatkan yang penting itu perlu ada tangganya. Ya. Oleh Rasulullah mendapatkan salat Isra Mi'raj itu, dapat salat ke Sidratul Muntaha itu tingkat pertama. Khadijah, ibunda Khadijah Tul Al-Kubra meninggal dunia. Tingkat pertama. Tingkat kedua, kakek pamannya yang dicintai senantiasa menolong meninggal dunia. Tingkat ketiga, dilempari, diusir. Barulah dapat tangga menuju Sidratul Muntaha menjemput sholat. Kalau kita ini Bapak Ibu, untuk menjemput sholat itu belajarnya mulai tangga pertama, yaitu mengenal air, mengenal wudu, perkara batalkan wudu, sholat, najis, baru nanti dapat bab sholat itu sendiri. Sekarang walladhi yujibul ghusla sittatu asya', yaitu perkara yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Perkara yang mewajibkan mandi ada berapa Bapak Ibu? 6 perkara. Salah satu tushtariku fiha ar-rijalu wan nisa. 3 di antara 6 perkara itu, 3-nya berserikat dengan laki-laki dan perempuan. Perempuan ada, laki-laki pun ada. Kedua ini, laki-laki dan perempuan mendapat 3 bagian. Itu wajib mandi. Dan 3 lagi, wasalah satun tahta subihan nisa, dan 3 lagi itu khusus hanya pada kaum wanita. Selain wanita tidak dapat, walaupun dia bencong mirip-mirip wanita juga tidak dapat. Nah, apa 3 yang berserikat itu laki-laki dan perempuan? Yang pertama adalah iltiqaul khitanain, bertemunya 2 khitan, atau bertemunya apa itu? 2 parji, atau berhubungan suami istri. Maka ketika itu mewajibkan mandi. Sampai mana masuknya khitan itu sehingga mewajibkan mandi? Sampai seukuran hasyafah. Pak Mas Ibu kan? Ini harus jelaskan ini. Kalau ngaji santai payah juga ini. Ya. Jadi hasyafah itu Ibu Bapak ukuran kepala helm. Ya, ukuran kepala helm. Ukuran kepala helm ini masuk ke dalam lubang buaya. Lubang buaya. Ya. Maka wajib mandi. Tetapi kalau cuma sakit saja, setengah hasyafah, setengah helm, wajib nggak mandi? Wajib mandi. Jadi perkara tidak wajib. Saya ulangi lagi.
wajib mandi itu ibu, bapak, seukur bertemunya khitanain itu, masuknya khitanain itu ketika masuknya seukuran hasyafah, kepala helm yang disunat itu, ya. Kalau tidak seukuran itu, kurang dari situ, tapi udah keluar duluan, maksudnya keluar duluan, maka wajib juga mandi, tapi wajibnya mandi karena keluarnya mani. Nah, tapi kalau udah masuk seukuran hasyafah, baik keluar atau tak keluar, maka wajib mandi. Boleh cerita Bapak Ibu? Boleh cerita, ini nyata ini. Kita punya kawan ini, malam pertama, Ibu, kita punya malam pertama, orang ini mau berhubungan, pas mau berhubungan diketuk pintu sama mertua. Nak keluar ada tamu, nggak jadi. Padahal sudah nggak jadi keluar maksudnya ya, tapi udah masuk. Ini wajib nggak mandi nih? Hah? Wajib, keluar tak keluar ketika sudah masuk, ya. Walaupun sudah masuk salam lagi dia, tapi belum keluar, maka wajib mandi. Di sini paham Bapak Ibu ya? Ini harus betul-betul di ini. Wa inzalul mani, dan keluarnya mani, maka mewajibkan mandi. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita jatuh pecah lutut kita, keluar mani, itu juga wajib mandi. Bukan hanya keluar mani dari kemaluan aja, dari lutut pun itu mewajibkan mandi. Wal mautu, dan mati wajib juga mandi, kecuali matinya mati syahid. Wasalah satu takhtasu, dan 3 lagi ada yaitu khusus untuk perempuan. Ini ibu-ibu nih. Salah satu takhtasu bihan nisa, ada 3 yang mewajibkan mandi khusus untuk perempuan. Yaitu adalah al-haidu, haid. Makanya bencong walaupun dia mirip kali kayak perempuan, nggak pernah haid itu bencong itu. Pernah nggak bencong haid? Sempat bencong haid, berarti wanita lah dia itu. Tandanya bencong itu nggak ada pula di negara. Tanda-tandanya bencong itu ya kayak perempuan itu. Haid. Kedua nifas. Nifas itu ketika ibu-ibu tahu nifas kan? Ibu-ibu zaman dulu tahu nifas ibu, tapi ibu-ibu zaman kini tidak tahu nifas. Apa nifas? Melahirkan nifas. Mana pula melahirkan nifas? Nifas itu adalah darah yang mengiringi waktu kelahiran anak. Darahnya itu, bukan melahirkannya itu. Berapa lama nifas itu? 40 hari. Betul 40 hari Bu. Itu paling lama atau paling cepat itu? Paling lama itu umumnya 40 hari. Bisa kurang, bisa lebih. Ya, sampai 60 hari. Kalau paling cepatnya itu 1 trot, lahir anak keluar darah, udah ada yang seperti itu. Habis itu nggak keluar lagi darahnya, udah selesai. Ada lagi nifas-nifasnya. Kadang-kadang ibu-ibu ini udah 1 minggu udah bersih, nggak ada lagi darahnya. Ditanya, kok belum sholat kau dek? Masih ini pas 40 hari dulu. Kok 40 hari? Nggak harus 40 hari. Pokoknya sudah habis darah bersih, berarti sudah wajib sholat, udah wajib mandi, udah bersih. Ada 7 hari, ada 15 hari, ada yang 1 hari 1 malam, ada yang 40 hari. Nah, kita ini diratakan semuanya 40 hari semua, ya kan? 40 hari semuanya. Yang sesar pun juga 40 hari semuanya. Berapa kodoan sholat itu kita tinggalkan? Wal wiladah, dan wiladah. Bu, tahu wiladah? Jangan nggak tahu wiladah. Tadi kan nifas wajib mandi, haid wajib mandi. Wiladah itu setelah melahirkan anak pun juga wajib mandi. Bayangkan itu. Bertanya tentang yang
balik ke belakang tadi yang membatalkan wudhu tadi. Iya. Poin pertama dan keempat. Yang pertama itu yang dari depan dan belakang. Itu kan penyampaian Ustaz kalau keluar itu baik apa itu kan membatalkan. Yang saya tanyakan pertama, bagaimana kalau dia udah yang pokoknya ada penyakitnya? Ada penyakit itu kan kadang-kadang mau, apalagi yang udah agak tua itu kan mau dia keluar sedikit-sedikit. Yang dari depan. Yang kedua mau juga keluar dari belakang. Tapi pernah saya dengar juga itu yang penting tidak berbau, tidak membatalkan. Bagaimana itu Ustaz? Iya. Baik. Itu yang kedua, yang keempat. Yang keempat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu aja loh Ustaz, bentar. Ya. Ini ceritanya orang beser Bapak Ibu. Orang beser. Beser itu kan yang kencing-kencing saja itu. Ya kan? Ini penyakit para alim ulama itu. Biasanya kebanyakan wudhu terjadilah beser. Apakah membatalkan wudhu? Perkara membatalkan wudhu tetap membatalkan wudhu. Cuma ada rukhsah keringanan bagi si pesakit. Apa rukhsahnya? Dikira-kira waktu dekat itu atau setengah jam atau 15 menit sebelum sholat, maka dia bersih-bersih wudhu, persiapan untuk sholat. Kalau ke masjid dia ada istiqomah ke masjid, kebetulan kena penyakit itu, maka dia ambil 10 atau 15 atau 10 menit datang ke masjid untuk menggunakan pempes, pakai pempes dianya. Kemudian kalau kita dibeser kecil-kecil keluar air kencingnya, maka wudhunya itu sebenarnya sudah batal. Cuma dimakfu, ada keringanan oleh agama, diperbolehkan dia habis sholat ya batal lagi sholat dia, batal lagi wudhu dia. Begitu seterusnya. Di mana waktu sholat terdekat, maka segera dia berwudhu, bersih-bersih, yang sudah dipakai itu diganti, yang najis diganti, kemudian pakailah pembalut agar tidak tercecer najisnya. Bagaimana kalau sebelum sholat keluar juga? Ya, keluarnya itu tidak dianggap, tetap dimaafkan karena pesakit, karena sakit. Tapi selepas sholat nanti batal wudhunya. Nah, begitu ya. Tetap dia perkara membatalkan wudhu, cuma dimakfu untuk sholat karena susahnya dihindari. Sama kayak orang yang ambeien itu kan orang keluar tiba-tiba kan, gitu dia. Cuman mau dibawa lagi yang sakit seperti itu. Tetap dia sah sholatnya, tapi wudhunya tetap batal selepas dia sholat. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat tadi lupa Pak ya? Keempat udah ingat Ustaz. Udah ingat. Yang masalah membatalkan juga yang apa tadi yang jaga saudara itu. Ada juga menyebutkan kalau kita bersentuhan dengan wanita, kalau tidak ada nafsu itu tidak batal. Saya ada pernah. Yang kedua, bagaimana kalau yang saya kan belum pernah juga ke Mekah. Kalau yang tawaf itu kan dicampur itu gimana kalau bersentuhan itu Ustaz? Kalau ketika tawaf di Makkah itu namanya luar jangkauan kita, itu berat, itu padat, rame, dan laki-laki perempuan ketika itu bercampur bercampur. Cuma jelas masalah persentuhan laki-laki dan perempuan itu ada khilaf. Kata alim ulama, mempelajari mazhab ini kalau orang awam itu mendatangkan kesombongan, suka-suka dia. Menurut pendapat ulama ini bisanya, tapi mengetahui mazhab ini agar kita keluar dari kesulitan. Kalau di kita Indonesia ini mazhabnya Syafi'iyah, ya guna mazhab Syafi'iyah maka kita pegang mazhab Syafi'iyah. Apa gunanya? Agar kita kalau nggak paham di sini mazhab Syafi'iyah, kita pas tugas di Padang, ada juga mazhab Syafi'iyah, kita bisa diberi paham sama orang yang paham di sana. Itu. Kemudian kalau bersentuhan laki-laki perempuan, itu mazhab Syafi'iyah itu baik nafsu atau tidak nafsu tetap batal. Kalau mazhabnya Maliki, Hambali
itu ketika syahwat baru batal. Kalau enggak syahwat tidak batal. Kalau mazhab Hanafi ya syahwat tak syahwat tidak batal. Ya begitu, lebih kalau mazhab Hanafi, kalau Syafi'i, kalau Maliki syahwat baru batal. Kan sulit juga itu. Nah, tapi kalau memang tapi berbeda pendapat ulama itu memang memudahkan kita untuk beramal. Dan biasanya di mana kebanyakan air mulai didapatkan itu berlaku mazhab Syafi'iyah. Di tempat-tempat air yang mudah didapatkan itu berlaku atau khalayak rame mazhab Syafi'iyah. Jadi nggak ada keraguan lagi, nggak ada lagi alasan air nggak ada. Semua coba lihat, semua mazhab Syafi'iyah, Malaysia, Yaman, atau di mana nih, di Arab Saudi ataupun di Mesir itu banyak air. Tapi kalau di India memang sulit air itu payah didapatkan. Entah kalau sekarang ini ya tetap itu membatalkan wudu. Tapi ada wudunya cara Maliki. Kalau pengen kita tidak batalkan wudu bersentuhan dengan istri, maka kita memakai wudunya satu koridor, satu bab dia wudunya Malikiyah. Bagaimana cara wudu Malikiyah? Kalau Syafi'iyah kan enak, ambil air udah sah wudu kita. Kalau Maliki ambil air, gosok, satu kali gosok, terus ke belakang ratakan, diakhiri dengan telinga satu kali, selesai. Nah, jangan nanti wudunya wudu Syafi'iyah, pembatalan Malikiyah. Kau sentuh istrimu, itu kan Syafi'iyah, aku kan Maliki. Lo wudu tadi kok gini-gini aja ya kan? Gitu ya. Insyaallah cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan Allah berkarunia kita semua. Kita tutup acara kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.